Halo Scorpio, kembali lagi dengan Vivitari Channel. Di sini kali ini aku akan bacain energi kalian di akhir bulan Februari 2021 ini. Ini adalah energi general, jadi nggak semua Scorpio akan resonate dengan bacaanku kali ini. Dan bisa jadi energi yang aku tarik adalah energi seseorang yang kalian pikirkan atau energi seseorang yang sedang dealing dengan kalian. Oke, aku akan lihat dulu. Ada apa dengan Scorpio di akhir bulan Februari? Scorpio. Kalian akan memanen hasil dari kerja keras kalian selama ini ya. Namun mungkin sepertinya ini belum pasti deh. Ada kesempatan baru untuk kalian. Misalkan ini memang ada sebuah hasil dari pekerjaan kalian. Kalau soal keuangan ya, misalkan kalian memang mendapatkan hasil gitu dari kerja keras kalian selama ini. Namun aku saranin untuk bisa berhemat terlebih dahulu ya. Karena kondisi kalian masih belum stabil ya. Jadi jangan misalkan dapat uang gitu ya, misalkan ada beberapa pemasukan, jangan langsung kayak diboros-borosin dulu, disimpan untuk besok-besok gitu ya, karena aku lihat kondisinya masih stuck, masih belum pasti untuk keuangan Scorpio di akhir bulan Februari ya. Hemat ya. Oke, karena untuk kalian hasilnya itu belum sesuai harapan kalian gitu ya. Tadinya mungkin kalian udah kerja keras, udah berpikir akan dapat segini, nyatanya nggak sesuai harapan kalian gitu. Namun tetap seberapapun nggak boleh nanti ada iklan atau lihat barang-barang online, nanti kepingin belanja online sampai habis-habisan ya kan, lupa deh buat besok-besok, buat makannya, buat bayar ini, buat bayar itu. Jadi direm dulu, yang nggak perlu disingkirkan dulu ya, maksudnya sekiranya pengeluarannya nggak penting dihentikan dulu, karena takutnya kedepannya ada keuangan yang masih belum stabil ya, belum pasti di sini. Oke, kalau untuk hubungan ya, beberapa Scorpio hubungannya ada yang stuck, lagi diam-diaman, jalan di tempat, karena ada salah satu yang gak sesuai ekspektasi. Ingin banget ada sebuah keadilan dalam hubungan ini, entah ingin ada komunikasi lagi atau ingin ada kepastian lagi, dimana salah satu misalkan ya kayak saling bersaing gitu, entah misalkan nggak komunikasi ya, nanti kayak gini, siapa duluan yang akan menghubungi aku, nggak mau duluan gitu, kayak saling gitu, kayak saling menahan gitu loh, saling saingan satu sama lain gitu. Menang pun itu menang di atas awan gitu ya, menang yang sia-sia, menang kalah pun percuma, buat apa gitu, ngapain nggak terbuka aja, gengsi dan egonya itu dihapus gitu loh ya, biar juga hubungannya bisa stabil, bisa seimbang, nggak seperti ini stuck diem-dieman karena gengsi, karena kesalahpahaman, egonya masih tinggi, bahkan ada yang putus karena cuma hal sepele, kesalahpahaman, dimana salah satu meninggalkan. Di sini aku lihat misalkan berakhir pun loh, ini hanya kesalahpahaman gitu loh, komunikasi nggak baik, ini cuma hal sepele, hanya karena ego kalian yang sama-sama tinggi gitu.
yang satu ingin mengerti, yang satu ngerasa drama queen, ngerasa menjadi korban gitu, saling gitu semua. Gimana hubungan ini bisa stabil, bisa seimbang? Sebenarnya perlu kayak bicara berdua gitu, dari hati ke hati, saling terbuka. Aku rasa kurangnya keterbukaan di sini, gedein ego di sendiri-sendiri gitu, merasa saling benar. Aku lihat perasaannya dulu ya. Perasaan Scorpio di akhir bulan Februari. Oke, benar-benar di sini salah satu merasa pasangannya itu nggak sesuai harapan dia, nggak sesuai ekspektasi dia, jadinya dia kayak memilih untuk diam gitu. Diam itu bingung dia, kayak gimana ini, aku terusin atau enggak. Kalau aku terusin dianya semakin gini, membuat aku tertekan lah. Jadi hubungan ini kayak udah kegantung-gantung banget gitu, komunikasinya udah nggak baik gitu, nggak ada komunikasi, entah udah jeda berapa minggu atau bahkan berapa bulan gitu ya. Kalau udah jeda nanti ada yang putus nyambung hanya karena sebuah ego di sini tuh, gengsi yang masih gede. Oke, kalau memang kalian udah merasa jenuh, udah merasa kayak hubungan ini gini-gini aja, stuck di sini, kalau memang kalian memutuskan untuk selesai, ya udah, jadikan pelajaran aja, lepaskan, ikhlaskan. Jangan masih ngedrumbel di hati kayak dia harus kena karma ini, dia harus kena balasannya karena giniin aku, jangan-jangan dia pergi sama wanita lain. Kan itu jangan-jangan kali, kan belum tentu gitu. Ngapain juga, misalkan kalau kalian selesai kemudian berharap dia kena karmanya, berharap dia kena balasannya, itu malah bikin kalian tambah sakit hati gitu. Padahal obat sakit hati itu dengan memaafkan. Ketika kalian bisa memaafkan, sakit hati itu hilang gitu. Merasa bodoh amat, mau dia jungkir balik, mau dia kena karma atau enggak, itu urusan dia gitu, urusan dia sama Tuhan. Biar Tuhan yang yang bekerja gitu, biar alam semesta yang bekerja, itu bukan urusan kalian. Urusan kalian itu hanya fokus ke diri kalian sendiri. Gimana cara membuat kebahagiaan lagi gitu, gimana caranya aku berdiri lagi, berpijak di kakiku sendiri, gimana caranya aku bisa menjadikan semua ini sebagai pelajaran gitu. Nggak usah perlu menyesal, kenapa aku harus ketemu orang ini, kenapa jadi begini, kurang apa aku udah berjuang ini itu. Nggak perlu seperti itu gitu. Itu semua memang udah ada jalannya. Kalian dipertemukan itu bukan hal yang sia-sia. Pertemuan seseorang itu selalu ada tujuannya, selalu ada pembelajarannya. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini gitu. Semua itu sudah ada rencananya masing-masing. Oke? Aku lihat dulu dari kartu energi kalian di akhir bulan Februari. Buka hati kalian. Udah banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi hati kalian, jadi kayak kurangnya kebahagiaan ya. Di sini cakra jantung, cakra keempat, tentang sebuah kasih sayang, dimana mungkin kalau memang benar-benar udah mengikhlaskan, udah melepaskan, udah memaafkan, coba untuk membuka hati kalian kembali, karena mungkin akan didatangkan seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang bisa menyayangi kalian, menghargai kalian, memahami kalian, dan menerima apapun bentuk kalian. Oke. Dan apabila memang kembali, lebih bisa untuk memahami, jangan hanya minta untuk dimengerti, harus ada timbal balik juga.
menghilangkan ego satu sama lain, lebih bisa perhatian, lebih bisa untuk menghargai, menyayangi. Itu kalau masih ingin kembali ya. Hilangkan pikiran yang gak penting, hilangkan overthinking kalian, hilangkan istilah jangan-jangan. Oke? Sesuatu yang gak pasti akan bikin hati kalian semakin gelisah, mengandai-ngandai, memikirkan hal yang belum tentu. Aku tahu mungkin kalian melakukan itu atau berpikir seperti itu karena kalian takut kehilangan seseorang ini. Makanya jangan terlalu mencintai, kalian akan terlalu takut untuk kehilangan. Jadinya kalian akan selalu gelisah. Kalau misalkan dia nggak ada kabar dikit, kalian udah bingung di mana dia, ngapain aja kok nggak ada komunikasi beberapa bulan. Jangan-jangan lagi keluar, oke? Jangan-jangan dia sama ini, jangan-jangan dia sudah nikah, jangan-jangan dia sudah tidur, jangan-jangan dia sudah ini itu. Lah itu malah bikin stres kalian sendiri, bikin gak bisa tidur sendiri, akhirnya nanti sakit sendiri. Karena apa? Yang sebenarnya kalian pikirkan atau bahkan sesuatu yang sangat kalian takutkan, itu bakal malah yang akan terwujud dalam hidup kalian. Jadi selalu berpikirlah hal-hal positif, oke? Agar sesuatu yang udah kalian pikirkan atau manifestkan itu akan terwujud, dimana pikiran atau harapan yang baik-baik itu akan terwujud dalam hidup kalian gitu. Oke, mulai sekarang nggak usah mikir yang jelek-jelek. Misalnya dia nggak ada kabar, mikirnya oh mungkin dia lagi sibuk, nanti juga ngabarin aku lagi gitu. Kalau memang kalian udah jenuh, kayak misalkan udah mencoba untuk positif namun dia kayak nggak ada kabar-kabar lagi, nanti seenaknya datang ya, tinggal kayak apa ya, ngasih ketegasan aja, bilang aja terbuka, nggak usah gengsi, aku nggak suka dengan sikapmu yang seperti ini gitu, aku udah nggak tahan gitu. Nanti kalau dia menghindar, ya udah dia berarti memutuskan untuk selesai, atau dianya memang udah nggak bisa melanjutkan hubungan. Karena dengan dia menghindar itu menunjukkan bahwa dia belum siap untuk komitmen, sedangkan kalian mungkin udah siap atau udah menunggu banget dia menawarkan perasaan atau mengajak nikah atau apa gitu ya. Namun kalau dia menghindar karena kalian menuntut sebuah kepastian, berarti dia belum siap atau masih ragu dengan kalian. Jadi keputusan kembali kepada kalian. Kalian sebenarnya tuh tahu apa yang terbaik untuk kalian, tapi kayak kalian masih mendinai semua yang ada di pikiran kalian, menepis semua feeling kalian. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye.